Jadi tuh urutannya kalau misalnya di tayangan itu kan Indekos dulu kan. Tapi sebenarnya Indekos itu part terakhir yang gue datangi. Jadi GI dulu, Kemlu, sama Indekos karena untuk merunutkan rangkaian peristiwa. Di situ gue datang kurang lebih sama Pak Ugro itu mungkin jam setengah 10 lah atau jam 9, gue agak lupa sih. Tapi saat itu gue udah pasrah. Karena apa? Pas mobil gue dateng, gue turun, pagarnya ditutup. Kan biasanya pagarnya dibuka, tapi ini pagarnya ditutup. Kayak, wah, ini jangan-jangan udah dikosongin nih. Menurut gue ya, jangan udah dikosongin untuk ya supaya nggak ada polemik lain dan lain sebagainya. Akhirnya gue kira digembok juga, ternyata nggak digembok. Gue geser sedikit pintunya, kamera gue tahan di luar supaya jangan sampai ada asumsi kalau ada pemikiran kalau wah ini nggak izin dan lain sebagainya. Kamera gue tahan di luar, gue masuk. Niat gue untuk minta izin untuk melihat dan lain sebagainya karena sepi banget sih. Terus akhirnya gue pencet bel beberapa kali, nggak direspon. Akhirnya gue ngintip ke kan ada sekat-sekat itu ya. Gue ngintip, udah nggak ada garis polisi juga dan itu sepi banget. Kayak bener-bener rumah dikosongin, bener-bener sepi banget. Sama sekali nggak kedengeran suara apapun, sama sekali nggak kedengeran aktivitas apapun. Bahkan ketika gue ngomong tuh bergema saking sepinya. Karena udah, mana gue udah nggak, ya udahlah mungkin segini aja hasil liputan gue. Tapi gue coba pencet bel sekali lagi, berapa kali ya, pencet bel lagi. Gue sebenarnya mau nyamperin Pak Ugro tuh buat ngobrol. Tapi ternyata si Suwanto udah nongol di sebelah gue. Gue kaget tuh kayak, udah ada nih makanya. Serius gue kaget tuh, karena kan nggak kelihatan ya. Tapi dia tiba-tiba nongol kayak, wih udah di situ pakai guling lagi kan. Nggak ngerti tuh kenapa pakai guling. Terus dia nanya, dari mana mas? Dari Kompas TV pak. Gue inget omongan Ivana. Ivana bilang ketika ngomong Kompas TV dia kabur. Di situ gue udah antisipasi. Dari Kompas TV mas, wah nggak bisa mas. Mas bentar aja gue mau ngobrol doang. Gue ngomong kayak gitu supaya biar ya kita butuh informasinya. Ya gue nggak boleh masuk nggak apa-apa itu lain soal. Tapi yang penting gue dapat informasinya. Makanya kalau ada bagian part kamera yang sebenarnya itu gue tiban ya sama sama nomor 22 itu tuh gue langsung kayak gini campers gue masuk karena itu kan pertama kali pas dia bilang pas ini kayaknya dia mau nih karena nggak cabut nih bilang bentar pak mau ngobrol doang. Gue suruh campers masuk, dia nanya maaf nih bapak siapa? Pak Ugro ngomong Ugro Seno. Di situ gue jelasin Wakapolri 2013 supaya ini mungkin trik juga dia mau ngomong gitu karena kita butuh ya sekali lagi kita butuh pencerahan gitu. Akhirnya ya kalau dilihat kamera itu hidden cam sebenarnya dan ya udah kita ngobrol dan akhirnya dia mau diajak ngobrol ya. Pak Ugro tuh awalnya nanya, mas ini sebenarnya ada berapa CCTV? Karena kan kalau kita lihat yang ditayangkan oleh polisi itu mungkin segelintir lah ya. Bahkan ketika udah press con itu hanya segelintir. Dia bilang 15 pak. Pak Ugro kaget di situ. Kalau bisa dilihat dari tayangannya 15. Karena kan banyak banget ya. Artinya kan dan gue dapat informasi juga. Ternyata semua CCTV itu diambil. Kenapa yang dibuka hanya sebagian? Ya gue nggak bisa nanya ke Siswanto. Pertanyaan itu buat polisi. Tapi kan ini kan jadi pertanyaan lagi. Kalau misalnya emang mau mengungkap secara utuh, ya kayaknya nggak masalah deh kalau dibuka semuanya supaya memastikan tidak ada orang lain lagi di situ, tidak ada orang lain lagi yang masuk ke kamar Arya Daru. Dan 15 CCTV itu sangat banyak untuk satu rumah. Karena rumah biasanya berapa sih? Ya mungkin ini karena kosan kali ya. Paling rumah ya mungkin ya 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ini 15 itu banyak banget dan pasti banyak informasi yang bisa diraih dari video yang terekam di dalam CCTV itu. Nah, gue pastikan lagi, mas ini berarti orang pertama yang buka selimut ya Arya Daru. Kan di situ gue tayangin lagi tuh momennya dan dia ceritakan, ya dia mengkonfirmasi dia bilang waktu itu dia kira bukan lakban kuning, dia kira itu anduk, tidur tutup anduk, pas dibuka, wah lakban kuning, kaget dia kan, kaget, mundur, nyalain lampu dan lain sebagainya. Akhirnya setelah gue konfirmasi ya gue coba gali beberapa informasi yang menurut gue penting. Yang pertama tentu soal kronologi gimana ceritanya sampai Arya Daru ini meninggal dunia sepengetahuan dari Siswanto. Nggak jauh berbeda sebenarnya dari keterangan yang kemudian disampaikan oleh polisi. Intinya istrinya hilang kontak dengan Arya Daru, minta tolong ke Pak Siswanto untuk ngecek jam 12:30 malam apakah Arya Daru sudah ada di kosan atau belum. Diketok-ketok, nyaut, diintip, ternyata kamarnya gelap karena ternyata istri Arya Daru tuh bilang, nah ini kurang lebih ya, kalau misalnya ketok-ketok nggak nyaut, ya coba lihat lampu kamar mandinya nyala nggak. Ternyata enggak. Terus juga jadi itu di kacanya itu ada kaca yang kena hordeng, ada kaca yang pakai kaca film ngeblur gitu. Jadi harusnya kalau misalnya lampunya nyala kamar mandi itu kelihatan dan itu kondisinya tidak nyala sama sekali. Itu kan rentang waktunya Arya Daru pulang 23.23 ya. 23.23 dia ngecek itu jam 12:30 malam. Artinya ada waktu kurang lebih ya sejam dan gua tanyakan selama sejam itu ada hal-hal yang aneh nggak sih? Nggak ada kedengaran apapun, nggak ada suara apapun. Bahkan katanya sih tetangga kosnya ya, tapi bukan yang bagian depan, karena yang bagian depan tuh menjual vape ya. Pintu yang putih itu toko vape. Ini yang sebelahnya itu masih bangun. Artinya kalau misalnya ada sesuatu yang janggal harusnya sih kedengeran. Terus gue baca di internet, kan gue sering iseng baca komen-komen netizen ya. Harusnya tuh kalau emang buka lakban
kedengeran, iya lagi. Iya bener sih. Karena kan Lakban kan kenceng ya, rek gitu kan kenceng. Maksud gue kalau emang, apalagi lilitannya banyak, harusnya sih kedengeran. Harusnya ya. Gue baru kepikiran tuh, iya lagi. Bener juga ya. Tapi ya katanya nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Akhirnya gue mencoba, apa ya kira-kira yang janggal gitu. Gue tanyain lagi, ya itu. Dia bilang, gue jabarkan tentang waktunya. Dari 23.23 gitu, Arie pulang. 23.24, dia buang sampah. Dan dia si Pak Siswanto ini udah melihat videonya juga kan. Sudah melihat videonya juga, dan di situ dia bilang, kalau kegiatan Arya Daru buang sampah malam-malam itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Arya Daru. Itu juga yang jadi pertanyaan tuh. Pertanyaan gue pertama sebenarnya, bisa ya orang semenit langsung buang sampah? Iya. Mungkin kalau udah paginya atau apa, gue masih mencoba menalarkan itu kemungkinan yang lain. Oh mungkin udah disiapin sebelum dia ke kantor dan lain sebagainya, makanya dia langsung buang. Tapi ketika Siswanto ngomong itu kegiatan yang tidak sama sekali pernah dilakukan oleh Arya Daru, di situ gue langsung bertanya-tanya lagi. Waduh, berarti ada apa nih? Kalau emang ternyata meskipun udah dikolek dari pagi terus mau dibuang malam, tapi dia nggak pernah nih kayak gini. Karena Siswanto juga ngejelasin kalau biasanya sebanyak apapun sampahnya itu selalu ditaruh di depan kamar Arya Daru. Siswanto ini kan penjaga kosan juga sekaligus tukang bersih-bersih di situ ya. Jadi dia bilang kayak gitu, sebanyak apapun mas, pasti dia naruhnya di depan, nggak pernah di luar sampai keluar gitu. Pernah, soalnya kan ada bak sendiri kan itu depan pintu itu. Itu juga yang jadi pertanyaan kan. Kalau buang sampah kenapa nggak di situ aja? Tiap hari, padahal tiap hari saya yang buang tiap pagi dari situ. Tiap pagi masih siap. Iya, nah, tapi ke malam itu buang sendiri. Dan agak banyak kayaknya ya. Nggak tahu saya juga. Kalau lihat di CCTV agak besar gitu. Lumayan biasanya walaupun banyak itu tetap di situ biasanya sih. Apalagi dia bilang kan waktu itu kondisinya gerimis. Kondisinya gerimis, ya kenapa gitu? Ada hal yang nggak pernah dilakuin, tapi dilakuin dengan kondisi yang tidak mendukung gerimis gitu. Apalagi tong sampah itu di luar. Jadi kalau buang sampah, ya harus effort lebih, kebasahan dan lain sebagainya. Itu juga sih yang gue coba analisa atau pikirkan. Jangan-jangan mungkin buka baju kancingnya dibuka itu karena basah, mau langsung dibuka bajunya. Itu pemikiran gue. Dan ya udah, di situ gue mulai curigaan, kenapa ya kalau misalnya nggak biasa dan lain sebagainya. Ternyata Abah juga waktu gue ajak ngobrol, Abimanyu Wahyu Widayat bilang hal yang sama. Apa nih yang di dalam kantong yang dibuang Arya Daru? Ketika misalnya memang polisi sudah bilang sampah dan lain sebagainya, timbul pertanyaan lain, betul nggak itu sampah yang memang dibuang oleh Arya Daru? Karena kan itu tengah malam ya, apakah sudah terbuang oleh petugas sampah di situ dan lain sebagainya? Ya ini masih jadi tanda tanya besar. Gue mencoba menarik ke belakang, apa ya kira-kira aktivitas yang dilakukan Arya Daru di kosannya, paling nggak seminggu atau beberapa bulan sebelumnya. Di situ gue nanya, pernah nggak sih ada temen ataupun mungkin rekan Arya Daru yang main ke kosan, bahkan sampai masuk kamar? Ada nggak? Dia bilang sih nggak ada. Tapi entah kenapa Siswanto bilang, tapi beberapa bulan sebelum kejadian saya sih sering lihat Mas Daru nih keluar malam-malam. Sering ya, berarti bukan sekali, sering. Jadi setelah pulang dari kantor ke kosan malam sekitar pukul jam 8, menurut keterangan Siswanto dia tuh sering keluar malam-malam, entah untuk apa. Terus gue tanya lagi, tapi pulang Mas? Nah dia nggak tahu, dia nggak bisa memastikan itu karena dia kan kamarnya di belakang. Ya it's okay, tapi gue nanya, pernah nggak misalnya ketemu pagi, baru pulang pagi? Dia bilang sih pernah ketemu pas Arya Daru baru pulang pagi. Ya entah ini pasti sih, gue yakin, gue pastikan juga sih ini sebenarnya udah didalami sama polisi sih, tapi ya tidak dijelaskan secara gamblang ya. Apa sampah itu gitu isinya? Iya. Terus polisi tuh meriksa nggak sih kantong sampah itu? Oh pasti meriksa. Ada informasi juga ini, jadi dalam menggali informasi soal Arya Daru ini cukup bias ya. Dalam arti itu ada yang bersifat asumsi, ada yang bersifat memang pernyataan resmi. Nah ini tuh kita harus pinter-pinter nih. Tapi seingat gue ya, mungkin bisa di cross check lagi nanti. Ada beberapa hal yang ditemukan, kalau nggak salah bungkus makanan atau ya sampah lainnya, termasuk nih ya, kalau nggak salah ya, termasuk kondom atau alat kontrasepsi. Tapi ini silahkan konfirmasi lagi ya, karena ketika polisi mengeluarkan barang bukti kondom atau alat kontrasepsi, itu kan dia bilang dua, ditemukan di TKP dan di tas yang ditinggal Arya Daru di Kementerian Luar Negeri. Nah ini silahkan di cross check lagi apakah betul. Tapi kalau betul pun, untuk apa polisi menyampaikan hal itu ketika tidak bisa menjelaskan peruntukannya? Karena dalam rilis ditunjukin ada kondom dan juga pelumas, tapi ketika ditanya, maksudnya nggak tahu mas, nggak masuk akal. Nggak mungkin nggak tahu. Pasti polisi itu tahu, polisi itu pinter, nggak mungkin nggak tahu sih kalau menurut gue ya. Nah apakah ini ada suatu pesan yang ingin disampaikan polisi di balik barang bukti yang kontroversial yang ditunjukkan tapi tidak dijelaskan secara umum? Oke, kalau misalnya ranahnya pribadi ya please jangan ditunjukin. Itu 103 barang bukti loh, dan nggak mungkin 103 itu menurut gue ya, nggak mungkin 103-nya tuh dikeluarin semua. Kalau memang tidak mau dijelaskan, apalagi ranah pribadi, seharusnya nggak ditunjukkan. Kan ini yang harus ditanya ke polisi sih harusnya, maksudnya kenapa ditunjukin dan lain sebagainya. Dan ini juga dapat kritik dari beberapa pihak, kalau memang ini ranah pribadi seharusnya nggak ditunjukin sih. Nah balik lagi ke sampah ya, itu juga ya, karena gue sebagai orang awam gue mikirnya
Oke lah kita anggap analisa soal, mohon maaf, gangguan psikologis dan gangguan emosional lainnya. Coba kita pakai kemungkinan itu ya. Ketika misalnya dia tertekan malam hari, misalnya dari Kemlu pulang ke kosan, membuang sampah, setelah itu meninggal dunia. Kalau gue sebagai orang awam melihat artinya dia membuang sesuatu yang sangat menakutkan buat dirinya. Barulah setelah hal yang menakutkan itu dibuang, dia mungkin merasa lega atau merasa saatnya, mungkin kalau ini tidak ada keterlibatan pihak lain dalam tewasnya Arie Daru, mungkin di situ kejadiannya. Tapi kan ya, balik lagi, orang ini kan publik belum bisa terima tidak ada keterlibatan pihak lain karena belum semuanya dibuka sama polisi. Kalau memang betul tidak ada keterlibatan pihak lain, seharusnya 15 CCTV itu dibuka aja. Dan ya menarik juga ketika, jadi kan Pak Ugro masuk ya, Pak Ugro masuk sendiri, karena memang gue tanya juga tuh, pertama kali yang minta izin masuk tuh sebenarnya gue, Mas, masuk boleh nggak sih? Oh, nggak boleh Mas, dari penyidik soalnya nggak boleh siapapun masuk. Gue konfirmasi lagi, tapi kan itu udah nggak di garis polisi Mas. Artinya kan harusnya orang boleh kalau diizinin sama yang punya. Nggak bisa Mas. Nah, entah kenapa Siswanto ini mungkin udah koordinasi atau belum ya, gue nggak lihat juga sih. Akhirnya Pak Ugro Seno yang boleh masuk. Gue coba sekali lagi, berdua aja deh Mas, gue aja nih sama Pak Ugro. Tetap nggak diizinin ya, gue menghargai itu karena satu, bukan masalah titipan penyidik, tapi itu ranah privasi. Ketika misalnya sudah ada titipan dari pemilik kosnya untuk tidak boleh masuk, gue menghargai itu. Dan gue tidak menghalalkan segala cara untuk masuk hanya untuk peliputan gue. Karena ini bukan cuma soal peliputan, ini soal sesuatu yang ingin diungkap lebih jelas aja, lebih terang pada publik. Dan mudah-mudahan itu ya bermanfaat lah. Jadi Pak Ugro Seno masuk sendiri sama Siswanto. Yang paling pertama ditanyain Pak Ugro sih, ini tempat tidurnya Arie Daru itu apa sih bahasanya? Yang bisa di slide gitu, double bed gitu, yang atas bawah, atau enggak? Nah si Siswanto tuh bilang enggak, masih ada celah sedikit di bawahnya. Nggak tahu tuh celahnya muat orang atau enggak. Ini kan spekulasi ya. Tapi intinya pertanyaan pertama itu. Terus berlanjut ke Siswanto tuh meragain ketika dia disuruh ngetok, ketika dia mengintip sesuai dengan instruksi dari istrinya. Terus Pak Ugro nanya, emang orangnya pendiam ya? Maksudnya Arie Daru. Iya, Siswanto bilang, iya pendiam Pak orangnya Pak. Beberapa bulan sebelum kejadian, malah Mas Daru suka melamun tuh di kursi dalam. Nah kalau dilihat itu Siswanto, Pak Ugro, di dalamnya itu ada kursi. Nah Siswanto bilang, beberapa bulan, kalau nggak salah ya, beberapa bulan sebelum kejadian, Mas Daru tuh, ataupun Arie Daru, sering duduk di situ ngelamun. Awalnya sih dibilangnya nge-vape, tapi lama-lama ngerokok. Di situ Pak Ugro juga agak kaget, oh almarhum ngerokok? Iya Pak. Ya itu apakah jadi hal yang penting atau tidak? Melamun itu suatu hal yang dapat menggambarkan emosional seseorang atau tidak? Balik lagi, pasti polisi udah tahu jawabannya. Dan apakah itu ada kaitannya dengan kematian Arie Daru? Ya itu yang harus ditanyakan dan sebenarnya harus bisa dijelaskan secara utuh ke publik sama polisi sih. Akhirnya Pak Ugro masuk, gue juga dapat fotonya, ternyata emang di dalam tuh masih ada beberapa kamar ya. Beberapa kamar kayak otak gitu, di tengahnya taman. Nah si Siswanto tuh kamarnya yang paling belakang. Informasi dari dia sih 3 orang sudah keluar dari indukos itu. Ya kita tahu lah ya kenapa ya, mungkin karena tidak mau terseret dalam tanda kutip ya, atau mungkin takut ya. Tapi informasi sudah ada 3 orang yang keluar dari indukos itu. Total kamarnya itu ada 8. Total kamarnya ada 8 dan dulu ternyata itu tuh hotel. Dulu hotel dan dijadikan indekos ya sama pemiliknya sekarang. Setelah itu ya nggak ada informasi yang bisa lebih dalam lagi sih diraih di situ. Akhirnya Pak Ugro keluar, gue tanya analisanya ya sama soal sampah. Balik lagi soal sampah ini, kenapa 1 menit itu bisa dibuang di luar kebiasaan dan setelah itu ada jeda waktu sejam, kamarnya mati dan pagi harinya ditemukan tewas terlakban. Dan terlakbannya ini kan ya seperti yang kita udah tahu juga, ternyata bukan kepala kayak gini di lakban, enggak, tapi dibungkus plastik, di lakban kuning, tertutup selimut. Itu yang jadi pertanyaan, apakah bisa, mohon maaf, kalau bunuh diri serapi itu, ya itu yang jadi pertanyaan semua narasumber gua sih. Nah kalau misalnya pernyataan dari kriminolog soal buang sampah, sesuai dengan apa yang gua pikirkan juga, ada sesuatu yang ingin dirahasiakan atau yang ingin ditutupi oleh Arie Daru. Makanya dia langsung membuang pada malam itu ketika dia datang ke kosan dan ya terjadilah tragedi, misteri